Ya, mungkinkah keadilan restoratif atau restoratif justice diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman dan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Mas Zainur, Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Kevin. Ya, waalaikumsalam. Mas Zainur, menurut Anda apakah restoratif justice ini cocok diterapkan di Indonesia? Koruptor tinggal mengembalikan uang korupsinya 2 atau bahkan mungkin 3 kali, maka selesai perkara begitu, damai begitu. Sangat tidak cocok ya Bang Kevin ya. Kenapa? Karena konsep dasar restoratif justice itu harus ada mediasi, dialog, kesepakatan antara pelaku dan korban. Sedangkan dalam konteks korupsi, korbannya itu masyarakat luas. Bagaimana untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban kalau korbannya banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya saat ini yang paling dibutuhkan oleh negara untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi bukan restoratif justice, tapi pengesahan segera rancangan undang-undang perampasan aset hasil kejahatan. Yang ketiga, akan sangat naif kalau pelaku korupsi dari awal sudah dijanji-janjikan restoratif justice. Ini adalah sinyal yang keliru yang bisa ditangkap secara buruk oleh para penyelenggara negara kalau mereka diiming-imingi bisa menggunakan jalur restoratif justice. Yang keempat, Bang Kevin, menurut saya korupsi itu kan kejahatan yang punya banyak dampak. Mungkin kalau 50 juta di kota itu dampaknya tidak akan besar. Bayangkan, mungkin 50 juta dianggap oleh seorang jaksa penuntut umum adalah kerugian keuangan negara yang kecil. Tapi kalau korupsinya berada di desa, misalnya terkait dengan bantuan sosial, apalagi misalnya terkait dengan bencana atau COVID atau dalam kondisi-kondisi tertentu, itu dampaknya akan sangat besar. Sehingga menurut saya korupsi sama sekali tidak cocok didekati dengan pendekatan restoratif justice. Restoratif justice itu cocok untuk jenis tindak pidana ringan. Contohnya tindak pidana pencurian ringan, penggelapan ringan, sesama anggota masyarakat bergesekan di bawah, kemudian ada penganiayaan yang ringan misalnya, itu cocok dengan restoratif justice. Tapi kalau korupsi, ini menjadi surga bagi koruptor Indonesia ini. Sekarang kita tahu ya, remisi semakin mudah didapatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Juga ada pembebasan bersyarat yang semakin mudah. Kenapa juga ada muncul satu ide yang tidak relevan dari seorang pimpinan KPK terpilih, yaitu mengajukan restoratif justice untuk tipikor. Secara hukum Bang Kevin juga tidak memungkinkan. Kenapa? Karena di dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan unsur melawan hukumnya. Jadi tetap harus dituntut Bang Kevin. Baik. Pak Arsul, kenapa kemudian DPR malah justru memilih orang yang mengusulkan restoratif justice yang dianggap mungkin tidak berpihak pada pencegahan korupsi itu sendiri? Mas Kevin, ya apa yang disampaikan oleh saudara Johanis Tanak itu kan pendapatnya dia. Ya, yang di DPR sendiri kami kritisi. Ya, saya kira kami di DPR secara prinsip juga menyampaikan, ya, dan juga setelah fit and proper test menyampaikan bahwa tidak bisa tindak pidana korupsi itu secara prinsip, ya, itu kemudian diselesaikan dengan pendekatan ala restoratif justice. Jadi itu clear, tidak bisa. Ya, paling kemudian ada spesifik atau special circumstances, keadaan-keadaan tertentu ya, di mana korupsinya itu sangat kecil dan yang terjadi itu sesungguhnya adalah maladministrasi yang kemudian dituntut ya, dipidana korupsikan. Ini kan terjadi ya, di beberapa kasus ya. Contoh, saya kasih contoh karena saya ini Komisi 3 kemudian melakukan juga ya peninjauan keliling dan bertemu dengan para terpidana kasus korupsi yang menurut saya juga kasusnya itu ketika menjadi sebuah proses pidana itu juga perlu juga mendatangkan pertanyaan. Misalnya ya, saya kasih contoh lah ya, ada katakanlah yang dianggap penyelewengan negara, termasuk dana desa, BOS dan segala macam, jumlahnya sangat kecil. Dulu di Jakarta kan sempat ribut itu ketika ada guru salah satu SMP yang kemudian penyelewengan dana BOS-nya 7 juta. Kemudian ketika proses hukum minimal
Nah, yang terjadi sebetulnya ya mens rea, niat untuk korupsinya tidak ada, tetapi tata kelola administrasinya amburadul. Nah, dalam Oke, situasi-situasi yang seperti itu sangat spesifik itulah yang barangkali dimaksudkan oleh Yohanes Tanak. Tetapi kalau korupsi ini terjadi karena penyalahgunaan wewenang, mens rea-nya jelas, aktu ya, seriusnya itu juga bukan malah administrasi, ya memang tidak bisa kemudian itu diselesaikan oke, dengan pendekatan oke, restoratif justice. Ini kan oke, belum baik. apa-apa kemudian sudah dituduh DPR-nya juga akan mendukung itu sama Saud Situmorang saya kira ya. Saya Oke, baca di baik. Pak Arsul, media. apakah Saya kira kemudian ini sudah pasti seperti bahwa itu. restoratif justice tidak akan digunakan, tidak akan dilakukan oleh KPK ketika nanti sudah betul-betul menjabat sebagai pimpinan KPK? Kita akan bahas itu saja. Terus saya kembali ke Mas Zainur. Mas Zainur, kalau menurut Anda, apakah RJ ini bisa membantu pencegahan kasus korupsi atau justru membuat orang mudah korupsi? Ya, saya sudah jelaskan tadi ya bahwa RJ itu tidak relevan dalam tindak pidana korupsi. Bahkan kalau misalnya disampaikan oleh seorang calon pimpinan KPK terpilih itu menjadi semakin kontradiktif. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang KPK, kewenangan KPK itu sangat limitatif. KPK hanya bisa memproses perkara korupsi yang kerugian keuangan negaranya di atas 1 miliar, atau yang kedua dilakukan oleh penyelenggara negara. Sehingga mustahil KPK bisa melakukan restoratif justice untuk tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua saya sudah sampaikan tadi bahwa sama sekali tidak tepat kalau pendekatan RJ itu digunakan untuk tipikor. Bahwa kemudian tadi Bang Arsul menyampaikan ada beberapa kasus yang misalnya nilainya sangat kecil atau di situ ada problem administratif, itu menurut saya beda kasus ya, itu sangat kasuistik. Nah, kasus bagaimana jaksa dengan semangatnya sekarang memberikan restoratif justice itu sendiri, menurut saya seharusnya juga perlu dijadikan perhatian oleh Komisi 3. Kenapa? Karena menurut saya itu juga ada pintu untuk penyalahgunaan kewenangan, Bang Arsul. Jadi jangankan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberian restoratif justice tanpa ada satu parameter yang jelas itu sendiri pun juga membuka potensi terjadinya korupsi. Kenapa? Karena besarnya kewenangan jaksa. Satu lagi Bang Kevin, soal Johnny Tanak, pimpinan KPK terpilih ini, saya melihat bahwa yang paling dipermasalahkan oleh kelompok masyarakat sipil itu adalah prosesnya. Bagaimana Presiden mengusulkan 2 orang kepada DPR yang pada pemilihan sebelumnya di 2019 sama sekali tidak memperoleh suara. Ya, jadi apa parameter yang digunakan oleh Presiden untuk mengirimkan 2 orang ini, Inyoman Wara dan juga Johanis Tanak? Beda misalnya kalau Presiden menggunakan parameter urutan perolehan suara, misalnya adalah nomor 6 dan nomor 7, maka kemudian masyarakat bisa menerima rasio legisnya. Oh iya, Ya, Presiden mengusulkan kepada DPR nomor 6 dan nomor 7. Tetapi ini tidak. Presiden menurut saya menggunakan kewenangan subjektifnya yang tidak ada dasar objektifnya. Dan itu kemudian membuat masyarakat semakin bertanya-tanya. Apalagi ya, ternyata sosok ini melontarkan satu usulan yang sangat kontroversial yaitu restoratif justice. oke. Apa agenda Johanis Tanak di KPK? Siapa Johanis Tanak ini? Apakah ada titipan-titipan interest kepada Johanis Tanak ini? Benar bahwa memang yang bersangkutan sudah di fit and proper ulang di DPR, sudah dipilih Ya, oleh DPR. Tapi menurut saya sejarah tetap harus mencatat bahwa ya. proses pengusulan Johanis Tanak sebagai calon pimpinan KPK bersama dengan Inyoman Wara ke DPR oleh Presiden itu tidak melalui satu proses rasionalisasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang Mhm, kemudian mhm. menurut saya masih menggantung sampai sekarang. Kenapa sih Presiden Oke, memilih 2 orang yang sama sekali tidak memperoleh suara, yang dulu oke, tidak dipilih oleh Bang Arsul dan kawan-kawan, Bang Kevin? oke. Pak Arsul mungkin bisa bantu jawab? Ya tentu kalau itu adalah pilihan presiden, yang tepat menjawab nanti adalah Mas Faldo ya yang menjadi jubir istana. Saya kira ya kewajiban kami itu kan begitu kemudian dikirimkan nama dalam 30 hari kami melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. Barangkali pertanyaannya, kenapa dengan ide kontroversial kok kami pilih, gitu ya? Ya, Nah, saya kira pertimbangan kami di Komisi 3 mayoritas ya, kan ada juga yang memilih Pak Nyoman Wara yang 14 orang ya, ya.
itu adalah karena di KPK yang belum ada adalah unsur kejaksaan. Kalau unsur auditor kan sudah ada meskipun sudah kemudian menjadi hakim Pak Alexander Marwata. Unsur polisi sudah ada, unsur masyarakat Baik. sipil atau akademisi sudah ada Mas Gufron, ya. Dan kemudian unsur hakim sudah ada Pak Nawawi Pomolango. Jadi kami tentu berpikir bahwa kalau kemudian ada yang dari kejaksaan ini akan memberikan penguatan kepada KPK baik pada sisi penindakan maupun pencegahan. Kalau terkait dengan idenya, kalau empat komisioner KPK yang lain nggak setuju, ya sebuah katakanlah kasus korupsi yang menyangkut penyelenggara negara dan jumlahnya kalau yang ditangani oleh KPK itu kan pasti besar karena di atas 1 miliar. Ya. Nah, itu kan juga tidak akan kejadian. Jadi mekanisme internal kolektif kolegial yang ada di KPK dengan sendirinya akan mencegah. Tapi kan kami tidak bisa melarang orang punya sudut pandang, punya pikiran sebagaimana Mas Zainur dan teman-teman. Jadi hanya ide saja tidak akan diterapkan begitu ya Pak Arsul ya? Argumentasi berpikir yang sebaliknya. Gitu. Pak Arsul, jadi itu hanya ide saja, tidak mungkin diterapkan begitu ya restoratif justice? Saya yakin tidak akan bisa diterapkan ya karena 4 komisioner KPK yang lain belum tentu setuju, apalagi katakanlah ya teman-teman yang di KPK pada level eselon 1 para deputi juga itu kan punya suara juga. Bahkan ya kita selama ini mengenal kalau dulu ada wadah pegawai, artinya ada kultur di sana bahwa bukan hanya pimpinan yang kemudian akan menentukan ya, tetapi seluruh jajaran yang ada di sana akan menentukan ya bagaimana sebuah kasus dugaan korupsi itu akan kemudian diselesaikan ya, tentu melalui penindakan kalau KPK. Baik, Pak Arsul Sani, Mas Zainur terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.